Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabarnya tetap sehat ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat buat kalian yang naik kelas 8. Semoga kalian lebih giat lagi belajarnya di rumah. Nah anak-anak, untuk pertemuan di bab pertama ini, kita akan membahas interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan peta konsep pada bab pertama. Bab pertama ini kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara mana saja yang termasuk di dalam negara ASEAN, kemudian bagaimana letak geografis dan letak koordinat di negara ASEAN, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di wilayah ASEAN, bagaimana interaksi antar negara anggota ASEAN, apakah negara-negara ASEAN saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, bagaimana interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN, dan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi tersebut. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian dapat mengetahui terbentuknya ASEAN. Kalian dapat menyebutkan negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Kalian juga dapat menjelaskan luas dan batasan kawasan Asia Tenggara. Kalian dapat menjelaskan iklim dan bentang alam kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, apa sih itu ASEAN? Dan bagaimana ASEAN bisa terbentuk? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Ada 5 negara pendiri ASEAN. Para pendiri ASEAN tersebut diwakili oleh delegasinya masing-masing. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narciso Ramos, Thailand oleh Tanat Koman, yang terakhir Singapura oleh S. Rajaratnam. Tujuan ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, saling membantu dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum. Yang keempat, meningkatkan kerjasama aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam kepentingan bersama, terutama di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang kelima, memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan atau lembaga, baik regional maupun internasional. Dan yang terakhir, kerjasama aktif dalam meningkatkan bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan berbagai komoditas, serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi. Negara-negara mana saja sih yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Negara-negara anggota ASEAN, yang pertama itu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan yang terakhir yaitu Brunei Darussalam. Letak luas dan batas Asia Tenggara. Letak astronomis terdapat di 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak geografis terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan sekitar 4.817.000 km persegi dan luas perairan sekitar 5.060.100 km persegi. Terus batasan Asia Tenggara. Di bagian utara berbatasan dengan Tiongkok dan India. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
Di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, dan yang terakhir di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Iklim di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada iklim ekuator, iklim tropis dengan curah hujan tinggi, musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali, terdapat banyak hutan hujan tropis. Yang kedua, ada iklim musim tropika. Iklim ini terdapat pada wilayah di atas atau di bawah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Biasanya di daerah tersebut banyak ditemui hutan musim dan sabana. Wilayah yang memiliki iklim musim tropika yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumba, Pulau Flores, Timur Leste, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina Utara. Yang terakhir yaitu iklim pegunungan. Kawasan ini banyak mendapat hujan orografis, oleh karena itu banyak ditemui hutan-hutan lebat. Bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki banyak sekali gunung berapi. Ini dikarenakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan juga memiliki banyak dataran tinggi. Dataran tinggi Korat yang ada di Thailand, dataran tinggi Tonkin di Vietnam, dataran tinggi Bolofens di Laos, dan dataran tinggi Dieng, Gayo, dan Ranau di Indonesia. Dan juga memiliki sungai-sungai besar, yaitu Sungai Mekong, panjangnya sekitar 4.000 km berhulu dari Tiongkok, melintasi Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian ada Sungai Kapuas, Batanghari dari Indonesia. Kemudian sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara kaya akan pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Ada padi, kayu, teh, kopi, kelapa sawit, tembakau, dan lainnya. Kemudian pertambangan, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, dan berbagai logam lainnya. Dan berbagai industri, ada industri logam, elektronika, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan agroindustri. Kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Penduduk asli Asia Tenggara, bangsa Melayu banyak dijumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, namun menyebar ke berbagai pulau. Agama Islam, yaitu di daerah Indonesia dan Malaysia, Buddha, daerah Thailand, Laos, Kamboja, yang terakhir Katolik, kebanyakan di daerah Filipina. Bahasa Melayu dan beberapa bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Negara Asia Tenggara memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing. Adapun bentuk dan ciri khas tersebut yaitu yang pertama, compact, berbentuk seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kemudian ada fragmented, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya negara Indonesia dan Filipina. Kemudian ada elongated, berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Dan yang terakhir, berbentuk protruded, yang berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya negara Thailand dan Myanmar. Sekian penjelasan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak mengerti, dapat anak-anak pahami. Dan kalau misalnya ada materi yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.